Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Alhamdulillah kita bertemu lagi di video materi ajar OPTKL. Pada video kali ini kita akan bahas tentang sistem multiplexing. Nah, pertama-tama kita bahas dulu definisi dari multiplexing itu. Nah, multiplexing adalah teknik menggabungkan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara bersamaan pada satu kanal transmisi. Jadi di sini lebih dari satu sinyal digabungkan untuk dilewatkan atau dikirim secara bersamaan melalui satu kanal. Nah, perangkat untuk melakukan multiplexing disebut multiplexer atau transceiver. Nah, pada sisi penerima, gabungan sinyal ini akan dipisahkan sesuai dengan tujuannya masing-masing. Nah, ini disebut dengan proses demultiplexing. Jadi, proses demultiplexing ini kebalikan dari multiplexing, di mana multiplexing ada di sisi pengirim, yaitu menggabungkan beberapa sinyal untuk dilewatkan pada satu kanal yang akan dikirim secara bersamaan. Nah, pada sisi penerima, sinyal tadi itu dipisahkan kembali sesuai dengan tujuan-tujuannya. Makanya disebut dengan demultiplexing. Nah, tujuan dari multiplexing ini yaitu untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth atau kapasitas saluran transmisi dengan cara berbagi akses bersama. Nah, dengan demikian, jika kita menggabungkan beberapa sinyal terus dikirim melalui suatu kanal, itu akan meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth. Jadi artinya lebih hemat dalam penggunaan bandwidth atau kapasitas saluran transmisi. Nah, selanjutnya teknologi multiplexing pada sistem komunikasi fiber optik ini ada beberapa generasi. Yang pertama, generasi pertama itu dari PDH terus optik. Nah, selanjutnya di generasi kedua susunannya itu ada IP, ATM, SDH, dan optik. Nah, di generasi ketiga yang digunakan saat ini yaitu IP, ATM, SDH, WDM, optik. Ini susunannya. Kita akan bahas satu-satu di slide berikutnya. Di generasi pertama, di sini ada untuk sistem multiplexingnya kita menggunakan PDH. PDH itu adalah Place Synchronous Digital Hierarchy. Nah, untuk media transmisinya adalah kita menggunakan fiber optik atau optik. Nah, PDH itu sendiri adalah teknologi yang digunakan dalam jaringan telekomunikasi untuk mengangkut sejumlah besar data melalui peralatan transportasi digital seperti serat optik dan microwave radio system di sini ya. Jadi di sini untuk PDH kita bisa menggunakan optik, bisa juga menggunakan komunikasi radio. Nah, selanjutnya di sini PDH itu tidak begitu cocok untuk perkembangan teknik pengendalian dan pemrosesan sinyal untuk masa kini. Jadi maksudnya agak kurang bisa mengikuti perkembangan zaman. Sehingga nah ini dipengaruhi dari banyak peralatan transmisi yang hanya menangani dengan baik satu fungsi tertentu saja dalam jaringan. Nah, jadi makanya tadi di PDH itu ada di generasi pertama dan di generasi kedua itu sudah diganti dengan SDH. Nah, ini dia generasi kedua. Generasi kedua itu diawali dengan IP atau Internet Protocol, ada ATM, Asynchronous Transfer Mode. Nah, di sini IP tadi ini adalah router atau TCP/IP. ATM-nya atau Asynchronous Transfer Mode itu adalah sistem switching dan multiplexing paket data. Nah, untuk sistem multiplexingnya itu SDH. Yang tadi di generasi pertama itu PDH, tapi tidak bisa mengikuti perkembangan zaman saat ini sehingga diganti dengan SDH, yaitu Synchronous Digital Hierarchy, dengan media transmisi yang sama yaitu media fiber optik. Nah, penjelasan dari masing-masing tahapan yang pertama adalah IP, di mana pada protokol TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol ini di dalam pemodelan layernya itu menggunakan sejumlah protokol yang berbeda-beda pada setiap bagian-bagian layer. Nah, maka di sini ada disebut dengan multiplexing dan demultiplexing.
Nah, selanjutnya ATM, Asynchronous Transfer Mode, adalah teknologi switching dan multiplexing yang dimaksudkan untuk memindahkan berbagai jenis traffic data. Maksudnya jenis traffic itu terdiri dari data, suara, video, atau audio dengan cepat dan efisien. Nah, selanjutnya teknik multiplexing SDH atau Synchronous Digital Hierarchy ini teknik multiplexing transmisi yang distandarkan oleh Eropa. Nah, kalau yang distandarkan oleh USA itu disebut dengan SONET atau Synchronous Optical Network. Nah, ITU atau Lembaga Teknologi Internasional sudah memberikan rekomendasi penggunaan SDH, di mana bitrate dari SDH ini mencapai 10 GB per second. Nah, selanjutnya kita ke generasi ketiga, di mana tahapan pertamanya untuk router dan TCP IP-nya ada IP, untuk switching dan multiplexing paket datanya ada ATM, Asynchronous Transfer Mode. Untuk teknologi multiplexingnya ada SDH, ini masih menggunakan SDH. Nah, selanjutnya ada optical multiplexing. Jadi ini khusus untuk optik, yaitu WDM, dan media transmisinya masih menggunakan fiber optik. Nah, WDM adalah Wavelength Division Multiple Access, di mana teknik multiplexing yang menyalurkan berbagai jenis traffic, data, suara, dan video secara transparan dengan menggunakan panjang gelombang yang berbeda dalam suatu fiber secara bersamaan. Jadi di sini WDM itu kanal-kanalnya itu menggunakan panjang gelombang. Jadi beberapa jenis traffic tadi, data, suara, dan video itu digabungkan dalam satu panjang gelombang, kemudian disalurkan dalam satu fiber tunggal secara bersamaan. Jadi kalau misalkan kanalnya, kanal 1 itu lambda 1 atau panjang gelombang 1, kanal kedua itu panjang gelombang kedua atau lambda kedua, itu adalah WDM. Nah, di WDM ini terbagi dua, ada CWDM atau coarse WDM, dan ada DWDM atau dense WDM. Ini dibagi berdasarkan perbedaan panjang gelombang. Panjang gelombang atau lambda dari CWDM itu 1310 nanometer. Nah, adapun untuk DWDM panjang gelombangnya itu 1510 nanometer. Nah, itu dia materi kita untuk pertemuan kali ini. Pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih detail lagi atau lebih lengkap lagi tentang WDM. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap